Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Sarwo. Halo, selamat datang di channel Dokter Sabo. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering diajukan lagi, yaitu pertanyaan dari netizen juga sering ditanyakan di sosial media, juga ditanyakan di offline, pasien-pasien langsung datang ke klinik atau datang ke praktekan, yaitu tentang sesak nafas gitu ya. Orang langsung bertanya, dok, bagaimana sih cara mengatasi sesak nafas gitu ya. Jadi langsung tanya seperti itu ya, kita nggak bisa jawab ya gitu ya, karena sesak nafas ternyata penyebabnya macam-macam. Oke, saat ini kita bahas tentang apa saja penyebab sesak nafas. Orang bisa merasa sesak nafas, kita bahas satu-satu. Oke, dari paling sering dulu. Paling sering apa sesak nafas? Ya, dari saluran nafas ya. Hati-hati, saluran nafas dari mana aja gitu kan. Mungkin dari apa namanya, jalan nafas dulu ya, hidung ya, dilihat dulu gitu. Jangan-jangan dia sesak nafas karena hidungnya kemasukan benda asing gitu kan. Sering kali anak-anak itu ya sesak nafas gitu ya, kita lihat ternyata ada manik-manik atau lego di hidungnya, dia mengganggu jalan nafas gitu ya. Ada lagi yang sesak nafas karena dia keselak gitu ya, tersedak gitu, itu juga bikin sesak nafas gitu ya, terganggunya jalan nafas gitu. Pernah kita ngalami 2 kali di GD ya, yang pertama dewasa gitu ya, sesak nafas, datang sesak, dok kenapa? Habis makan ayamnya itu tersedak dia di jalan nafasnya gitu ya. Jadi kita lakukan manuver tertentu, akhirnya alhamdulillah dia bisa keluar, habis itu nafasnya jadi lega. Kemudian bayi gitu ya, datang sudah biru gitu ya. Ya awalnya memang sesak nafas, kenapa ini? Ternyata kena jelly, dikasih jelly sama neneknya. Jadi harus hati-hati, nunggu jalan nafas anak bayi dikasih jelly, ya sudah gitu. Alhamdulillah masih bisa terselamatkan ya, alhamdulillah gitu. Jadi jalan nafas tadi yang atas ya, terus yang jalan nafas berikutnya adalah yang misalnya paru ya, sampai ke paru bisa gitu, sampai bronkusnya, saluran nafasnya bisa ya, asma ya, gangguan paru itu dari jalan nafas, dari saluran pernafasannya maksud saya ya. Jadi sesak nafas yang diakibatkan oleh terganggunya organ-organ di saluran nafas gitu. Misalnya asma nanti sesak nafasnya gimana? Ngik gitu ya, seringnya ada ngger bisa seperti itu. Kalau dari paru lagi ada nafas yang berat, bisa ngger gitu, bahkan susah bernafas, itu bisa dari gangguan parunya. Misalnya sering sekali ya kalau orang tua ya, masa mudanya merokok itu ya, terganggu parunya di usia tuanya, bisa penyakit paru obstruksi kronis bisa terjadi seperti itu, atau penyakit infeksi paru lainnya gitu bisa menyebabkan sesak. Itu tadi yang pertama apa, sesak nafas karena dari jalan nafas dan juga saluran pernafasan, organ-organ pernafasan, itu ya yang paling sering. Kemudian apalagi sesak nafas penyebabnya apalagi dok gitu ya, jantung juga sering ya, organ jantungnya membengkak gitu ya, atau serangan jantung gitu ya, itu juga sesak nafas gitu ya. Juga terjadi gangguan sesak nafas ya, atau keluhan sesak nafas, atau keluhan mirip sesak nafas gitu ya. Nah gitu. Aduh, kalau jantung paling sering ya, misalnya mau bernafas dia keringat dingin sampai bercucuran, susah, ambil nyeri dada gitu, bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau jalan gitu nafasnya ngos-ngosan. Saya itu kalau jalan sebentar aja itu sudah menggeh-menggeh dok gitu ya, kepayahan gitu ya, naik tangga kepayahan. Ini salah satu sesak nafas yang dari jantung ya. Nah, gejalanya seperti itu. Terus apa lagi dok gitu ya, serangan itu tadi lambung
Oh, lambung bisa gitu ya. Jadi kenaikan asam lambung bisa memberikan sensasi seperti nafas berat gitu ya. Nafas berat, sesak nafas. Dok, saya itu sesak nafas. Kita cek jantungnya ora apa-apa, paru-nya tidak apa-apa. Lambungnya bisa ya, misalnya habis kena apa lambungnya jadi bermasalah atau tukak lambung atau asam lambung yang naik gitu, dia bisa menyebabkan sensasi mirip sesak napas gitu ya. Kita cek gitu ya, gitu ternyata dari lambungnya, diobati lambungnya selesai insyaallah gitu. Kemudian apalagi selain lambung juga dok? Oke, kita berikutnya adalah ginjal. Bisa juga gitu loh, bisa juga dari ginjal gitu ya. Gagal ginjal juga sesak nafas gitu ya. Jadi memang penyebab sesak nafas ini macam-macam. Jadi tidak bisa dikebiah, sesak nafas pasti ini solusinya, enggak begitu. Kemudian ada satu lagi yang sering juga yang dialami paling sering ini remaja atau wanita. Sesak nafas karena apa? Pikiran. Iya, banyak gitu loh. Datang nangis. Ternyata habis tengkar sama pacarnya, tengkar sama suaminya gitu kan. Tuh sering biasanya karena tegang gitu ya, datang tangannya tegang dan sebagainya. Kita lihat iya ini sesak nafasnya karena psikis ya, karena pikiran ya. Bisa gitu ya. Berbahaya yuk kalau dibiarkan, berbahaya. Masa merasa sesak seperti itu kamu biarkan saja. Jadi itu tadi ya penyebab sesak nafas. Jadi kalau ada yang bertanya, dok, bagaimana cara mengatasi sesak nafas? Nggak bisa langsung gebiah uyah, harus diperiksa dulu. Kalau ada sesak nafas, kamu periksakan ke dokter terdekat biar diperiksa ini sesak nafasmu dari mana gitu loh. Sekong endi sih, penyebabnya apa sih gitu, diagnosanya apa dulu, baru kamu bisa tahu solusinya ya. Setelah itu misalnya kamu kok kambuh-kambuhan, kamu konsultasi ke dokter, apakah ini aku bisa mengulang obatnya atau bagaimana kan gitu. Jadi begitu ya kesimpulannya, sesak nafas banyak penyebabnya. Yang pertama apa? Dari paru, jalan nafas, dari organ-organ paru gitu ya, organ-organ pernafasan, kemudian jantung, lambung, ginjal, psikis. Itu yang paling sering kita temukan di praktekan klinik atau praktek pribadi. Seperti itu, semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi semuanya. Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.